Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kali ini kita bertemu lagi pada kajian akhlak tasawuf dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah, sahabat-sahabat kita dalam lindungan Allah, keluarga kita tetap berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan bahas tentang salah satu tokoh sufi yang sangat kontroversial, sekalipun sebenarnya tokoh ini ajaran-ajarannya tidak jauh berbeda dengan ajaran-ajaran para sufi lainnya. Tapi tokoh ini sangat populer karena berbagai intrik politik yang ada pada waktu itu, sehingga kemudian Al-Hallaj menjadi populer dan dikenang oleh seluruh para sufi atau penikmat sufi. Oke sahabat, kali ini kita akan bahas tentang Husain bin Mansur Al-Hallaj yang kita kenal dengan Al-Hallaj dengan konsep hululnya. Sebenarnya sahabat, konsep hulul yang dimiliki Al-Hallaj ini tidak jauh berbeda dengan konsep wahdatul wujudnya Ibnu Arabi, sekalipun ada beberapa sisi yang berbeda baik dalam pemikirannya maupun dari aspek tobakotnya. Tahapan-tahapan mencapai wahdatul wujud dan tahapan-tahapan mencapai pada hulul inilah yang kemudian berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebelum kita jauh membahas tentang konsep hulul miliknya Al-Hallaj ini, mari kita lihat siapa sebenarnya Al-Hallaj itu. Al-Hallaj itu lahir di Tus, daerah Tus, kemudian Gusinu, Baidok, kabupatennya Baidok, provinsinya adalah Fas. Maka Al-Hallaj itu juga memiliki gelar yang lain selain Al-Hallaj, yaitu Baidawi. Kenapa gelar Baidawi ini dinisbatkan kepada Husain bin Mansur? Karena Baidawi itu berasal dari daerah yang namanya Baidok, yang provinsinya Fas. Nama aslinya Al-Hallaj ini sebenarnya Husain. Nama bapaknya adalah Mansur, sehingga Husain bin Mansur. Husain bin Mansur ini ya seperti anak-anak biasa dari kalangan-kalangan biasa, karena bapaknya itu Pak Mansur ini bekerja memintal benang yang dari kapas, bikin dari kapas kemudian dijadikan benang. Itu pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh ayahnya Al-Hallaj ini. Oleh karena itu, kalau memintal benang dari kapas itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan nama Hallaj. Jadi Al-Hallaj itu sebenarnya memiliki arti memintal benang. Dari sini kita paham bahwa Al-Hallaj itu artinya memintal benang, dan Al-Hallaj itu juga sebagai gelar, sebagai lakob ya. Nama lakob dari Husain bin Mansur ini. Ternyata bukan hanya Al-Hallaj gelar yang diberikan kepada Husain bin Mansur, dia juga mendapatkan gelar Hallajul Asrar
Halajul Asrar ini adalah pemintal rahasia. Kenapa Al-Halaj itu mendapatkan gelar ini? Karena Al-Halaj itu bisa membaca rahasia-rahasia orang tanpa orang itu bicara. Jadi kalau dia bertemu dengan orang, dia bisa membaca maksudnya, niatnya seperti apa dia orang itu tanpa harus berbicara. Jadi Al-Halaj tahu kepada rahasia-rahasia yang berat, rahasia-rahasia orang tanpa diomongkan terlebih dahulu. Kalau dalam konteks sufi dikenal dengan istilah mukasafah, ya. Dia paham betul terhadap niat, terpaham betul terhadap rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang tanpa harus diutarakan. Nah, Al-Halaj pada porsi yang seperti itu kemudian diberi gelar dengan Halajul Asrar itu. Sahabat, sebenarnya Al-Halaj ini tidak seberapa istimewa karena samalah dengan anak-anak yang lain, dengan para sufi yang lain yang memiliki kelebihan. Tapi kalau dengan kita mungkin berbeda ya, berbeda. Karena Al-Halaj itu memiliki satu kelebihan. Umur 12 tahun Al-Halaj ini sudah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun. Kemudian setelah hafal Al-Quran, ayahnya menitipkan Al-Halaj ini kepada seorang sufi bernama Sahal Al-Bustari di daerah Tustar. Al-Halaj kemudian belajar kepada Sahal Al-Bustari tentang persoalan-persoalan tasawuf, persoalan-persoalan sufi, sehingga kemudian Al-Halaj menemukan memperoleh bayangan sufistik yang melampaui kepada derajat-derajat malaikat. Dari sana kemudian Al-Halaj pindah ke Basrah dan berguru kepada sufi berbeda yang bernama Syekh Amir Al-Makki. Syekh Amir Al-Makki ini menulis kitab, judulnya itu Kulul Qulub. Tapi nanti di Basrah dalam perjalanan bergurunya Al-Halaj kemudian agak konflik dengan Syekh Al-Makki. Padahal Al-Halaj itu adalah murid kesayangan, murid yang dibanggakan oleh Syekh Al-Makki, sehingga Al-Makki kemudian menginginkan Al-Halaj ini menjadi menantunya. Tapi Al-Halaj kemudian tidak mau dan bahkan menikahi perempuan yang lain. Karena menikahi perempuan yang lain itulah kemudian konflik rame dengan gurunya terus menerus, sehingga kemudian Al-Halaj memutuskan untuk pulang kampung. Daripada rame dengan gurunya, Al-Halaj kemudian pulang kampung. Nah, setelah pulang kampung pada kisaran 5 sampai 6 tahun, Al-Halaj naik haji yang pertama. Nah, karena Al-Halaj itu dalam perjalanan hidupnya naik haji sampai 3 kali ya. Pada naik yang haji yang pertama ini sangat unik. Karena naik haji yang pertama ini dia hidupnya hanya di Masjidil Haram, nggak pernah pindah-pindah, kecuali kamar mandi, kamar mandi, terus ke masjid lagi, kamar mandi, terus iktikaf di Masjidil Haram itu. Sampai kemudian tinggal bersama keluarganya setahun di Mekah pada waktu itu. Setelah setahun berada di Mekah, kemudian dia bersama keluarganya pulang. Di perjalanan pulang itulah dia kemudian diskusi dengan teman-teman para sufi dan para ulama. Al-Halaj kemudian dikenal
sebagai sosok sufi yang memiliki pendapat bahwa sufi itu enggak hanya uzlah, tapi juga harus menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Itu yang membedakan para sufi lain dengan Al-Hallaj ini. Kalau para sufi yang lain berusaha untuk masuk dalam keluar uzlah, itu sampai kepada wilayah ekstaz, tapi Al-Hallaj ini selain uzlah, selain keluar, dia berusaha untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat. Oleh karena itu kemudian Al-Hallaj ini dikenal sebagai sosok sufi yang dai. Sekalipun sufi dai itu bukan menafikan riyadhah dan uzlah, tapi dia tetap melakukan riyadhah dan sambil uzlah itu, dan juga menyebarkan ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya. Pandangan yang seperti inilah yang kemudian memancing perdebatan dengan Al-Junaid Al-Baghdadi. Terlepas dari perdebatan dengan Al-Junaid Al-Baghdadi tentang posisi sufi yang menyebarkan ajaran-ajarannya dan tidak, Al-Hallaj setelah nyampe ke kampungnya kemudian menyebarkan ajaran-ajarannya di masyarakat, sehingga kemudian banyak pengikut-pengikutnya. Karena banyak pengikutnya, kemudian Al-Hallaj melakukan haji yang kedua. Di haji yang kedua ini sudah banyak muridnya Al-Hallaj, sehingga kemudian menimbulkan iri hati dari orang, menimbulkan kebencian dari orang-orang sekelilingnya. Biasalah, kalau kita semakin banyak pengaruhnya, maka semakin banyak orang yang membenci, semakin banyak intrik yang dilakukan kepada kita. Dan itu yang dialami oleh Al-Hallaj pada masa-masa yang seperti ini. Karena banyak kebencian-kebencian yang dimiliki oleh masyarakat yang berdasarkan iri hati kepada Al-Hallaj. Setelah pulang dari haji yang kedua inilah Al-Hallaj kemudian dituduh sesat, sehingga Al-Hallaj ditahan, ya dipenjara selama setahun, lalu kemudian dibebaskan kembali. Setelah bebas dari penjara itulah Al-Hallaj kemudian naik haji yang ketiga kalinya, dan dia sudah menjadi ulama besar. Pengikut-pengikutnya juga sudah banyak yang haji, yang ikut haji, pengikutnya pun juga banyak pada haji yang ketiga ini. Inilah pada perjalanan yang menjadi puncak dari pengalaman sufi Al-Hallaj. Setelah haji yang ketiga ini menjadi pengalaman besar bagi perjalanan sufinya, karena Al-Hallaj pada haji ketiga ini mendapatkan yang disebut dengan kasaf. Nah, kasaf inilah yang kemudian memunculkan satohat-satohat, ucapan-ucapan yang tidak terkontrol, yang kemudian nantinya akan menciptakan kontroversi dalam perjalanannya dan dalam penyebaran sufistiknya. Tohat-tohat yang kontroversial yang disebarkan oleh Al-Hallaj pada waktu itu. Setelah haji ketiga, setelah pulang lagi kampungnya, dia menyebarkan ajaran-ajarannya, tapi penyebarannya itu berbeda jauh dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena yang muncul pada hari ini adalah satohat-satohat, ucapan-ucapan yang tidak pernah terkontrol, sehingga kemudian tuduhan-tuduhan dari masyarakat terhadap kesesatan, terhadap pelencengan dan lain sebagainya itu semakin ramai dan semakin banyak. Oleh karena itulah kemudian satohat menyebabkan Al-Hallaj kemudian dipenjara kembali selama 7 tahun, dan pada tahun ke-7 dia dieksekusi
dan dieksekusi tidak hanya sekedar dihukum mati digantung seperti di televisi, di pancung, seperti di cerita-cerita itu, tapi Al-Halaj dimutilasi pelan-pelan. Jadi dia diseret ke tengah alun-alun. Al-Halaj itu pada tahun ke-7 diseret ke tengah alun-alun, kemudian disaksikan oleh orang banyak. Pertama yang dilakukan adalah dirajam bareng-bareng, dilempari batu bareng-bareng oleh semua orang yang berada di kota itu, sampai kemudian ada satu kisah yang sangat populer dalam cerita-cerita itu. Al-Halaj memiliki sahabat sufi yang bernama Sibli. Karena pada waktu itu adalah rajam, orang-orang merasa melempari Al-Halaj itu dengan batu, tapi Sibli ini enggak tega. Mau melempar dengan batu itu enggak tega. Tapi kalau tidak melempar, maka dianggap sebagai pengikut Al-Halaj dan kemungkinan akan bernasib sama. Karena Sibli ini gak tega, maka dia kemudian melempari Al-Halaj dengan bunga. Ketika Sibli ini melempar dengan bunga kepada Al-Halaj, dan dia kemudian merasa kesakitan dan merintih. Padahal sebelumnya ketika dilempari batu oleh orang-orang itu enggak pernah merintih dan tidak merasa kesakitan. Tapi ketika dilempari bunga oleh Sibli sahabatnya ini, kemudian Al-Halaj merintih dan merasa kesakitan. Sontak kemudian orang-orang bertanya kepada Al-Halaj, kenapa kamu dilempari batu itu kok diam saja, tapi di saat dilempari bunga itu kok merintih dan merasa kesakitan? Bahasa Al-Halaj pada waktu itu, karena yang melempari batu itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu kepada sufinya, tidak tahu kepada rahasianya, tapi yang melempari bunga itu tahu kepada jalan sufistiknya. Jawaban itu kemudian terus masyarakat, karena disuruh oleh khalifah pada waktu itu merajam, ya terus dilempari. Tapi sampai seharian penuh Al-Halaj itu enggak mati-mati sekalipun dirajam, karena rajam itu kan harus sampai meninggal. Karena sampai meninggal enggak mati-mati selama 1 hari, Al-Gojo datang. Ketika Al-Gojo itu datang, maka yang pertama dipotong adalah tangannya, terus kedua kakinya. Kalau dipotong kedua tangannya dan kedua kakinya, maka kemudian darahnya kemana-mana. Konon pada waktu itu ketika tangannya dipotong, setelah dipotong tangannya itu keluar darah banyak, dan Al-Halaj itu mengusapkan ke wajahnya. Kenapa Al-Halaj itu mengusapkan darah ke wajahnya? Karena orang yang keluar darah banyak itu akan menjadi pucat wajahnya, dan Al-Halaj tidak ingin menampakkan bahwa kepucatan itu dianggap sebagai rasa takut, sehingga kemudian wajahnya dilumuri darah pada waktu itu. Setelah tangan dan kakinya dipotong, kemudian telinganya dipotong, hidungnya dipotong, matanya kemudian dicungkil, terakhir lidahnya yang mau dipotong. Tapi ketika lidahnya mau dipotong, Al-Halaj meminta izin sebentar untuk berdoa, dan doanya seperti doa Nabi Muhammad pada waktu dilempari batu di Taif itu. Al-Halaj mengatakan, ya Allah, jangan murkai mereka, jangan balas dendam kepada mereka atas apa yang mereka lakukan padaku. Setelah doa itu selesai diucapkan, baru kemudian lidah Al-Halaj itu dipotong dan dibiarkan seharian. Setelah dipotong semua, dibiarkan seharian, khalifah mengatakan biarkan saja itu di seharian penuh.
sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti Al-Hallaj, agar tidak ada lagi orang seperti Al-Hallaj pada waktu itu. Setelah 1 harian dibiarkan, kemudian besoknya baru kepalanya dipenggal. Setelah kepalanya dipenggal, jasadnya dibakar. Setelah itu kemudian abunya dibuang ke sungai, di Sungai Bajlah, kalau sekarang disebut dengan Sungai Tigrib. Peristiwa kematian Al-Hallaj ini sebenarnya sudah diketahui oleh Al-Hallaj, sampai kepada dibuangnya abu di sungai. Al-Hallaj sudah tahu sebelum dia mendapatkan siksaan itu. Oleh karena itu kemudian sebelum Al-Hallaj ini meninggal, dia bercerita kepada pembantunya dan pesan kepada pembantunya pada waktu itu, nanti kalau pesannya begini, nanti kalau jasadku sudah dibakar dan abuku dilempar ke sungai itu, maka sungai itu akan marah dan airnya akan meluap. Kalau dibiarkan maka airnya akan menjadi air bah atau air banjir bandang. Itu yang akan terjadi. Kalau sebelum itu terjadi, maka jubahku ini buanglah ke sungai. Setelah kematian Al-Hallaj dan abunya dibuang, benar kemudian airnya itu sudah marah dan airnya sudah naik dan meluap. Maka kemudian pembantunya itu teringat kepada jubahnya dan jubahnya kemudian dibuang ke sungai, dan sungai itu kemudian normal kembali dan tidak menjadi banjir bandang. Itu cerita-cerita tragis yang dialami oleh Al-Hallaj dalam penyebaran hulunya dan penyebaran ajarannya dan penyebaran satohatnya. Ini hanya sebatas referensi kita membahas tentang Al-Hallaj, karena sesuatu yang kita sekalipun kita tidak suka kepada ajaran-ajaran Al-Hallaj, kita juga harus bisa mempelajarinya. Jangan hanya sekedar yang suka yang dipelajari, tapi yang tidak suka pun juga harus dipelajari, sehingga kita tahu duduk persoalan dan di mana letak kesalahan dari orang itu sendiri, termasuk dalam membaca dan mengkaji hulul dalam perspektif Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Kita jubah Al-Hallaj yang menenangkan sungai Tigrib pada waktu itu adalah salah satu karomah dari Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Itu yang terjadi pada abad ke-3 Hijriah ketika dunia Islam panen sufi pada waktu itu. Sufi pada waktu itu sangat banyak yang lahir, khususnya di Persia, termasuk Al-Hallaj, Haris Al-Muhasibi, Ma'ruf Al-Karki, Junaid Al-Baghdadi dan seterusnya. Sahal Al-Tustari dan guru-gurunya termasuk Al-Hallaj, termasuk Sibli dan banyak yang lain sebagai generasi pertama. Sedangkan generasi sufi yang kedua adalah Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Peristiwa tragis yang menimpa Al-Hallaj bukan tanpa alasan, tapi berbagai tuduhan yang diberikan oleh Abbasiyah pada waktu itu untuk membungkam Al-Hallaj, sehingga kemudian terjadi peristiwa tragis kematian Al-Hallaj dan penyiksaan Al-Hallaj itu. Setidaknya 3 tuduhan yang diberikan oleh dinasti Abbasiyah pada waktu itu terhadap Al-Hallaj. Yang pertama adalah dituduh berkomplot dengan sekte Koromitoh. Jadi Al-Hallaj itu dituduh berkomplot dengan sekte Koromitoh. Sekte Koromitoh ini adalah sempalannya Syiah Ismailiyah. Tuduhan ini
karena Al-Hallaj itu lahir di Iran dan kebetulan daerah tempat Al-Hallaj itu lahir dekat dengan wilayah munculnya sekte Qoromitoh ini. Oleh karena itu kemudian Al-Hallaj dituduh berkomplot, sekalipun Al-Hallaj sendiri selalu menegaskan dirinya bahwa dirinya adalah orang Sunni, dan bahkan Al-Hallaj mengakui Al-Junaid Al-Baghdadi adalah salah satu guru dari sufinya, sehingga kemudian seluruh aliran-aliran yang dikembangkan dan keberagamaan sufistik yang dimiliki oleh Al-Hallaj itu sebenarnya adalah sufi menurut Al-Hallaj. Tapi tuduhan yang diberikan oleh Al-Hallaj semuanya adalah komplotan atau sekte yang membangkang terhadap dinasti Abbasiyah pada waktu itu, dan Al-Hallaj turut serta untuk melakukan pembangkangan terhadap khalifah pada waktu itu yang dilakukan oleh Qoromitoh. Sekalipun sekali lagi Al-Hallaj kemudian menyangkal bahwa dirinya adalah bagian dari sekte Qoromitoh itu. Yang kedua adalah pikiran berlebihan para pengikutnya yang menganggap dirinya Al-Hallaj itu memiliki sifat ketuhanan. Hal ini kemudian tidak bisa lepas dari sisi politis ya. Karena Al-Hallaj itu sudah banyak pengikutnya, menjadi ulama besar, sehingga kemudian orang-orang yang sangat percaya dan meyakini kepada gurunya, maka pengikutnya kemudian mengkultuskan kepada Al-Hallaj itu sebagai satu bentuk kebenaran dan orang yang mampu membimbing untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika pengikutnya banyak, maka kemudian pengkultusan itu terjadi. Ketika pengkultusan terjadi, maka ini yang dikhawatirkan oleh dinasti Abbasiyah pada waktu itu, sehingga kemudian ini menjadi sebuah tuduhan bahwa Al-Hallaj kemudian dianggap mengakui bahwa dirinya adalah memiliki sifat ketuhanan. Sekalipun dalam konteks kalau kita berpikir secara jernih, konsep Al-Hallaj juga berbicara tentang sifat ketuhanan dan juga sifat kemanusiaan nanti di pembahasan ululnya. Tuduhan yang ketiga adalah klaim hulul, bersatu dengan Allah dengan munculnya theophanic statement itu seperti Al-Hajj dan semacamnya. Ini kemudian menyebabkan pandangan-pandangan orang pada waktu itu, ulama-ulama pada waktu itu sebagian menganggap ini adalah bagian dari kesesatan dan ini harus dihancurkan atau dibungkam, dan tuduhan-tuduhan seperti itu kemudian ditopang, didukung oleh khalifah pada waktu itu, sehingga kemudian Al-Hallaj dihukum selama 7 tahun sampai kepada wilayah eksekusi itu. Sekalipun kita harus sadar betul bahwa statement yang dimunculkan oleh Al-Hallaj ini dalam kajian sofistik ini juga memiliki pendapat yang beragam dari ulama. Ada yang senafas, ada juga yang menentang terhadap pembacaan pada statement Al-Hajj yang dimunculkan oleh Al-Hallaj ini. Sekarang coba kita memasuki kepada ulul. Bagaimana kemudian kita bertemu pada Allah dalam konteks kajian-kajian sufi milik Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau orang awam ingin bertemu Allah, untuk bertemu Allah harus melalui wahyu Nabi, harus melalui hadis, harus melalui Nabi, harus melalui aturan-aturan yang dimiliki oleh Allah, sehingga kemudian orang awam selalu mengikuti kepada aspek-aspek itu, aturan-aturan itu. Dan orang yang masuk pada wilayah aturan bukan tidak mungkin akan dekat dengan Allah, karena orang yang melakukan segala perintah Allah, segala sesuatu yang disuruh oleh Nabi itu akan semakin dekat dengan Allah.
Tapi konsep orang awam yang seperti itu berbeda dengan konsep sufi dalam konteks hulul ini. Kalau dalam sufi seperti yang dipelopori oleh Al-Hallaj, manusia itu bertemu Allah itu ketika mampu mengendalikan ego dan nafsunya, maka akan mencapai pada derajat muqarrabin. Kalau manusia sudah sampai kepada derajat muqarrabin ini bisa berhubungan langsung dengan Allah. Saat ia mampu menyingkirkan seluruh sifat-sifat kemanusiaannya, ia akan mendapat jiwa Allah, dan seluruh perbuatan dan perkataannya adalah perbuatan dan perkataan Allah. Maka konsep yang pertama yang dilakukan dalam hulul ini mengendalikan ego dan nafsunya. Ego yang ada dalam diri manusia itu harus dibuang. Kalau kita tidak mampu mengontrol dan mengendalikan ego dan nafsu kita, maka manusia manapun tidak akan pernah sampai kepada derajat muqarrabin. Orang yang bisa sampai kepada derajat muqarrabin itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan egonya. Setelah dia mampu masuk kepada derajat muqarrabin, baru dia kemudian harus mampu menghilangkan dan menyingkirkan sifat-sifat kemanusiaannya, sehingga kemudian dia mendapati yang disebut dengan hulul oleh Al-Hallaj itu. Dalam hulul ini manusia akan memiliki pendengaran, penglihatan, perasaan, sebagaimana pendengaran, penglihatan, perasaan Allah, walaupun dirinya bukan Allah itu sendiri. Yang perlu diingat adalah bahwa hulul ini bukan wahdatul wujud. Sekalipun tadi saya sebut bahwa hampir mirip dengan wahdatul wujud, tapi hulul ini bukan wahdatul wujud, karena wahdatul wujud itu menyamakan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan dalam hulul itu manusia dan Tuhan adalah dua entitas yang berbeda yang bersatu. Kalau dua entitas yang berbeda yang bersatu, disinilah kemudian manusia harus menghilangkan sifat kemanusiaannya, harus mengendalikan ego dan nafsunya, sehingga kemudian dia mampu mencapai kepada entitas yang berbeda dan bersatu dalam satu kesatuan. Sehingga kemudian penglihatan, perasaan, dan apa yang dikatakan itu adalah satu kesatuan entitas. Dalam konsep hulul, kenapa bisa menyatu dua entitas yang berbeda itu? Sebenarnya kalau dalam konsep hulul itu ada satu konsep nasub dan lahud. Manusia memiliki sifat lahud dan nasub, dan juga Allah memiliki sifat nasub dan lahud. Nasub itu apa? Nasub itu adalah kemanusiaan, sedangkan lahud itu adalah ketuhanan. Sifat nasub adalah sifat-sifat kemanusiaan, dan sifat lahud adalah sifat-sifat ketuhanan. Yang banyak tergelincir di dalam kebodohan, yang banyak tergelincir dalam kesesatan, itu adalah sifat-sifat nasub yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan sifat lahud itu tidak akan pernah masuk kepada wilayah yang kotor, karena sifat lahud itu suci, sifat lahud itu suci, jernih. Dari nasub dan lahud ini, dalam manusia dan Tuhan ada aspek nasub dan lahud juga. Manusia memiliki sifat nasub, lahud, dan Tuhan juga memiliki nasub dan lahud. Sedangkan nasubnya Tuhan adalah lahudnya manusia. Oleh karena itu kemudian bagaimana nasubnya Tuhan itu bersatu dengan lahudnya manusia, maka manusia harus menghilangkan sifat-sifat nasub di dalam diri manusia. Oleh karena itulah kemudian dalam konsep hulul, manusia harus mampu menyisihkan dimensi nasubnya dan hanya menyisakan lahudnya saja yang ada dalam dirinya, sehingga ia mampu taholak biahlakillah. Kalau manusia sudah mampu menghilangkan, menyisihkan
sifat maksudnya, maka yang tersisa di dalam aspek lahiriah dan batiniahnya itu hanyalah sifat lahudnya. Oleh karenanya kemudian manusia mampu berakhlak dengan akhlak Allah, dan kita yakin betul bahwa berakhlak dengan akhlak Allah itu akan menciptakan kedamaian, menciptakan kebaikan, menciptakan kedekatan kita kepada Allah, jauh dari persoalan-persoalan kesombongan, jauh dari persoalan-persoalan kedengkian, jauh dari persoalan-persoalan konflik dan lain sebagainya. Karena semua yang jelek itu adalah bagian dari nasibnya manusia. Bagaimana kemudian proses hulul? Maka mau atau tidak kita harus melakukan riyadhah. Kenapa kita harus melakukan riyadhah untuk mencapai pada hulul? Karena kita pada dasarnya kita meyakini bahwa manusia itu berasal dari unsur imaterial, sesuatu yang imateri. Sebagian referensi menyebut adalah nur ilahi, ada yang kemudian juga disebut dengan nur Muhammad itu. Unsur-unsur imaterial itu kemudian menjadi asal daripada manusia itu sendiri. Sedangkan unsur-unsur material yang melekat pada manusia itu telah membuatnya unsur imaterial itu terpisah dari asalnya, sehingga ia menjadi gelisah. Ruh lah, kalau kemudian ruh itu bersama dengan aspek-aspek material yang melekat dalam diri manusia, maka dia akan berada dalam sebuah kegelisahan, sehingga ketika ruh itu keluar dari jasad, keluar dari aspek material, maka dia akan kembali kepada asal dari ruh itu sendiri. Karena unsur-unsur imaterial itu sudah bertemu dengan material dalam tubuh manusia ini, maka bagaimana kita mengatasi keterpisahan dari asal itu? Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan riyadhah diniyah itu. Melakukan riyadhah diniyah itu untuk meneguhkan ketaatan dan ketakwaan kita, serta menahan diri dari hasrat-hasrat jasmaniah agar kita tidak larut dalam setiap yang bernuansa material. Kenapa? Kalau kita terombang-ambing oleh persoalan-persoalan material jasmaniah kita, maka kita akan berada dalam sebuah kegelisahan, dan kita pasti jauh dari asal manusia itu, terbentuknya manusia itu sendiri yang dari unsur imaterial. Oleh karena itu kemudian kita harus melakukan riyadhah itu. Orang yang mampu menahan hasrat jasmaniahnya dan meneguhkan ketaatan dan ketakwaannya, maka dia akan menjadi manusia yang berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kembali kepada asal terbentuknya manusia. Tentunya kemudian riyadhah ini bukan hanya sekedar riyadhah yang asal-asalan, tapi riyadhah yang harus dilakukan dengan kesungguhan mengikuti tahapan-tahapan perjalanan tasawuf yang kemudian disebut dengan maqamat. Seorang sufi akan sampai pada makom terakhir yang disebut dengan hulul, yaitu kejadian bahwa nasib Tuhan itu turun menyatu dengan lahud manusia, sehingga tidak ada lagi dimensi yang menjelaskan kedekatan, bahkan kesatuan dengannya. Tidak ada lagi kebahagiaan selain dengannya, tidak ada lagi perkataan selain perkataannya, tidak ada lagi perbuatan selain perbuatannya. Oleh karena itu kemudian orang-orang sufi selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah, sehingga mencapai kepada konsep makomat yang tertinggi yang disebut dengan hulul ini. Tentunya kalau kita lihat air putih, air bening, air putih, ketika dimasukkan ke gelas yang kotor, maka yang akan terlihat kotor. Tapi ketika air putih itu berada di gelas yang bening dan bersih, maka yang akan terlihat itu pun juga bersih.
dalam konteks ini nasut Tuhan akan turun menyatu kepada lahir manusia kalau sudah mampu menyingkirkan dan menyisihkan nasut manusianya. Tapi selama manusia masih terjebak di dalam nasutnya, maka nasut Tuhan tidak akan turun menyatu kepada lahir manusia. Yang dilakukan oleh Husain bin Mansur Al-Hallaj ini ketika sudah sampai kepada hulul, maka dia mengatakan ra'aitu rabbi bi'ainin qalbi faqultu man anta qala anta fa laisa li ainin minka aina wa laisa aina bihaisul anta. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Aku bertanya, siapa engkau? Dia katakan, kamu. Engkau tidak ada dimanapun karena tidak ada di mana bagimu. Itu yang di salah satu hak yang dimiliki oleh Husain bin Mansur Al-Hallaj. Satu hak yang selanjutnya ada bahasa bunyi, ana man ahwa ana nahnu ruhani halalna batna faida absortani absortahu faida absortahu absortana. Aku orang yang mencintai dan yang dicintai adalah aku. Kami dua ruh yang melebur dalam satu tubuh. Bila kau memandangku, kau memandangnya. Bila kau memandangnya, kau memandang kami. Salah satu had. Ada contoh lagi tentang satu had dalam yang dikatakan oleh Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Satu had yang lainnya adalah mazhatu ruhika fi ruhika mata mazhal khurrah bil ma'i zalal fa idza masaka say'an masani fa idza anta ana fi kulli halin. Ruhmu menyerap dalam ruhku bagai anggur larut pada air bening. Bila sesuatu menyentuhmu, ia menyentuhku. Engkau adalah aku di semua kondisiku. Itu adalah satu had sebagai bentuk pembelajaran bagaimana kemudian Husain bin Mansur Al-Hallaj menuliskan perasaannya, menuliskan takoruknya, menuliskan hululnya dalam bentuk bahasa dan juga tindakannya. Kalau bicara Al-Hallaj, maka kita nggak akan bisa lepas dari statement kontroversialnya dengan anal haqnya. Aku adalah kebenaran. Anal haq itu aku adalah kebenaran. Coba kita lihat apa yang disebut dengan anal haq. Maka kita juga harus mengkaji apa yang disebut dengan hakun dan al-haqqu. Al-haqqu itu, kalau hakun itu adalah kebenaran dan itu adalah Allah, dan itu pemilik kebenaran itu adalah Allah. Sedangkan al-haq itu apa? Al-haq itu adalah tempat kembali bagi hakun dan tidak ada yang lain. Hakun itu sendiri. Al-haq adalah trik dalam ruang dan waktu di mana hak dengan sendiri dan mengikuti rutenya sendiri akan kembali pada al-haq itu. Nah, al-haq itu tempat kembali bagi hak. Oleh karena itu kemudian al-haq sebagai tempat harus memurnikan dan membersihkan atau mensucikan agar bisa ditempati oleh hak itu sendiri. Yang perlu diingat adalah al-haq itu menjadi sebuah kebenaran hanya ketika ia dikunjungi oleh hak. Tapi ketika hak itu tidak menyatu dan tidak menempati kepada al-haq, maka itu bukan menjadi sebuah kebenaran. Dan dalam keadaan al-haq kehilangan identitasnya. Al-haq berhenti berwujud. Apa yang dimaksudkan? Ketika hak itu menempati kembali kepada al-haq, maka al-haq sudah tidak memiliki wujud. Al-haq sudah tidak memiliki identitas. Yang ada apa? Yang ada adalah
hakun itu. Makanya kemudian apakah al-haq itu bisa lamanya kemudian menjadi sebuah kebenaran? Tidak, karena bergantung, eksistensi al-haq ini bergantung kepada kontraknya dengan hakun itu. Kalau hakun itu berada dalam al-haq, maka yang akan muncul adalah sebuah kebenaran. Tapi ketika hakun itu keluar dari al-haq, maka bukan menjadi sebuah kebenaran. Oleh karena itu kemudian yang dikatakan oleh al-halaj dengan anal-haq itu sebenarnya mengatakan bahwa saya adalah tempat dari kebenaran. Ketika kebenaran hakun itu datang kepada al-haq, maka yang al-haq akan menjadi sirna, akan menjadi hilang dan tidak memiliki wujud dan identitas. Maka yang akan muncul adalah hakun itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Lingkungan apapun yang tidak dikunjungi oleh hak adalah lingkungan yang mungkar dan fana, di mana ego manusia dihancurkan oleh keberingasan laluriahnya. Jadi kalau al-haq itu tidak mengunjungi atau lingkungan itu tidak ada kebenaran, tidak ada hakunnya, maka yang akan muncul adalah ego, kemungkaran, kehancuran, dan keberingasan. Kenapa? Karena yang dijunjung tinggi adalah ego, nafsu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemudian di dalam hulul miliknya al-halaj ini, yang harus kita buang adalah nasub, sifat-sifat kemanusiaan, ego yang harus dikendalikan, sehingga kemudian yang ada dalam diri kita itu adalah lahud manusia yang nantinya akan bersatu dengan nasubnya Tuhan itu. Dari pengertian yang sederhana itu kita mampu untuk memahami bahwa anal-haq yang dikatakan oleh al-halaj itu adalah konsep realitas yang dibangun al-halaj dari negasi segala yang selainnya, serta afirmasi Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran. Inilah yang kemudian disebut dengan la ilaha illallah itu. Tiada Tuhan selain Allah secara total, penuh dan seutuhnya. Karena tidak ada kebenaran yang lain kecuali Allah itu sendiri. Allah adalah realitas absolut yang melahirkan realitas relatif, yaitu semesta dan segala isinya. Proses kelahiran semesta relatif ini melalui tingkatan-tingkatan realitas sehingga sampai pada satu titik ujung yang disebut dengan Nur Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad SAW adalah inti dari realitas semesta dengan citra Tuhan yang disebut oleh Ibnu Arabi sebagai Al-Mir'ah Al-Muhammadiyah atau cermin berupa Muhammad, sebagai realitas relatif. Semesta yang berasal dari Allah mengemban citra surah Allah dalam dirinya sehingga ia berfungsi sebagai tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu kemudian dalam diri manusia Allah meletakkan citranya, karena itu akan selalu hadir dan menampakkan diri atau tajalli ketika manusia mengusahakannya. Dalam konteks inilah kemudian al-halaj dalam perjalanan spiritualnya telah sampai kepada tingkat merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Bila kau tak mengenalinya, kenalilah ayat-ayatnya, dan akulah tanda penampakannya, tajallinya, anal haq, akulah kebenaran. Ini karena tak henti-hentinya aku merealisasikan kebenaran. Oleh karena itu kemudian bahasa anal haq ini merupakan konsep yang sangat murni, yang berusaha meletakkan semua kebenaran secara total kepada Allah itu saja, bukan kebenaran yang lain. Pemahaman hulul yang dikembangkan oleh al-halaj ini juga didukung oleh dalil nakli, tapi saya tidak ingin menafsirkan karena nanti kita akan bahas sendiri di lain kesempatan. Saya hanya ingin mengutip beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar terhadap konsep
atau pemikiran hulul yang dimiliki oleh Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Seperti yang ada di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bagaimana tafsirnya nanti kita akan bahas di kajian tafsir yang lain. Surat yang lain yang selalu dijadikan rujukan bagi konsep hulul ini adalah surat Fussilat ayat ke-54 yang berbunyi ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Ayat yang lain yang biasa dijadikan dasar konsep hulul adalah surat Al-Qaf ayat 16 yang berbunyi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat yang lain adalah Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Artinya adalah, maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat sedemikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saya kira cukup, itu adalah dalil nakli yang selalu dijadikan dasar untuk konsep hulul milik Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Saya kira cukup pada kajian kali ini. Kita bertemu di minggu depan. Sebelum kita tutup, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.